Plak. Telapak tangan ibu mertua saya mendarat di pipi saya. Beraninya kamu melawan ibu mertua? Tidak tahu diri. Di dalam pantry yang sempit, saya terhuyung-huyung karena tamparan itu. Belum sempat saya menegakkan badan, ibu mertua mengangkat gelas anggur. Lalu, perlahan ia menuangkannya ke atas kepala saya. Anggur merah yang dingin mengalir membasahi rambut, turun melewati dahi, mata, hingga ke bibir. Kemeja putih saya seketika ternoda merah. Lantai itu, bersihkan. Apa gunanya lulusan universitas terbaik? Takdirmu itu seumur hidup membersihkan lantai. Saya berlutut. Lalu dengan telapak tangan, saya mulai membersihkan lantai yang basah. Dari balik pintu, terdengar suara tawa dan obrolan ratusan orang. Itu adalah pesta perayaan promosi suami saya. Di dalam sana, suami saya sedang menerima tepuk tangan dan pujian, sementara saya, di pantry sebelahnya, merangkak di lantai seperti binatang. Awal pernikahan kami tidak seperti ini. Dulu, saat saya menikah, ibu saya memberikan sebuah apartemen seharga 15 miliar rupiah di Menteng. Lengkap dengan mobil mewah Eropa dan perabotan mahal. Saat itu, ibu mertua saya menggenggam tangan saya erat dan berkata, "Menantuku ini benar-benar pembawa rezeki, berkah untuk keluarga kita." Tapi bagaimana saya bisa berakhir seperti ini sekarang? Semua ini hanya karena uang 5 juta rupiah. Ketika keluarga saya bangkrut, segalanya berubah. Si pembawa rezeki menjadi beban, dan sang menantu menjadi pembantu, katanya. Sayang sekali mengeluarkan 5 juta untuk orang yang dulu datang membawa 15 miliar. Tapi ibu mertua tidak tahu. Ia tidak tahu siapa yang saya temui pagi itu. Dan bagaimana pertemuan tak sengaja itu akan membalikkan segalanya malam ini. Di tempat ini, ternyata, menuai apa yang kau tanam bukan hanya berlaku untuk benih yang buruk. Izinkan saya menceritakan bagaimana pembalasan yang memuaskan ini bisa terjadi. Sore itu, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, sinar matahari menembus masuk ke ruang tamu apartemen seluas 200 meter persegi di Menteng. Lantai marmernya berkilauan, dan dari jendela kaca yang besar, pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta terhampar. Siapapun yang melihat pasti tahu, ini adalah rumah orang sukses. Namun, di atas lantai marmer yang mengkilap itu, saya merangkak dengan setelan baju olahraga lusuh yang lututnya sudah usang. Dengan lap di kedua tangan, keringat bercucuran di punggung saya, persis seperti asisten rumah tangga yang dipekerjakan di sini. Atau mungkin, status saya bahkan lebih rendah dari itu. Di lemari pajangan di sebelah TV, ada foto pernikahan kami 10 tahun yang lalu. Di foto itu, saya mengenakan gaun pengantin desainer ternama, tersenyum cerah seolah memiliki seluruh dunia. Di sebelahnya, ada foto ibu saya menyerahkan kunci mobil mewah dan sertifikat apartemen. Beliau tidak ingin putrinya direndahkan di keluarga suami, jadi beliau membelikan apartemen 15 miliar di jantung kota Jakarta atas nama saya, dan memberi suami saya mobil mewah Eropa sebagai hadiah. Anak tunggal dari pemilik kebun apel terbesar di Malang, Jawa Timur, lulusan terbaik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Bintang di tim perencanaan perusahaan multinasional. 10 tahun yang lalu, saya adalah penyelamat bagi keluarga ini. Hari itu, ibu mertua saya menggenggam tangan saya dan menangis haru. "Anissa, kamu adalah anugerah bagi keluarga kami. Pembawa rezeki." Namun, cinta itu menguap begitu saja saat aliran uang dari keluarga saya berhenti. 3 tahun lalu, bisnis kakak saya bangkrut beruntun. Ibu, demi menyelamatkan putranya, menjual semua kebun dan tanah kami. Tapi itu seperti menuang air ke dalam gentong yang bocor. Akhirnya, keluarga saya bangkrut total. Dan di hari ketika saldo rekening saya menjadi 0, topeng keluarga mertua saya pun terbuka. "Hei!" Ibu mertua yang sedang berbaring di sofa sambil menonton TV memanggil saya. Saat saya mengangkat kepala, kakinya mendorong pinggul saya. Seperti menyingkirkan anjing liar yang mengganggu. "Minggir sedikit, bikin debu saja di depan orang." Saya segera bergeser ke samping. Tanpa mengalihkan pandangan dari TV, ibu mertua berdecak. Ke, lulusan universitas terbaik buat apa? Mengepel saja tidak becus, debu di pojokan masih ada. Apa otakmu ikut bangkrut bersama keluargamu? Sesuatu yang panas membuncah di dada saya. Saya menggigit bibir.
Rasanya seperti mau berdarah, tapi saya menelannya bulat-bulat. Maaf, Bu. Saya akan pel lagi. Di rumah ini, nama saya bukan lagi Anissa Putri. Saya dipanggil hei, kamu, atau itu. Tiba-tiba, rasanya Anissa yang tersenyum cerah di foto pernikahan itu sedang menatap saya yang sekarang dengan iba. Pantulan diri saya di lantai marmer tampak begitu menyedihkan. Rambut acak-acakan, baju lusuh basah oleh keringat, dan kapalan di lutut, pemilik asli apartemen 15 miliar ini sedang merangkak membersihkan lantainya sendiri. Senyum getir tersungging di bibir saya. Tapi, saya harus bertahan. Demi ibu saya yang sedang berjuang melawan komplikasi diabetes di sebuah kamar kontrakan kecil, dan demi anak-anak saya yang lahir di rumah ini. Karena jika saya menyerah, segalanya akan berakhir. Malam itu, meja makan diselimuti keheningan yang menyesakan. Suami dan ibu mertua duduk berhadapan, menyantap rendang daging sapi, aroma daging yang gurih menusuk hidung. Air liur saya terkumpul di mulut, tapi saya menelannya. Saya hanya berdiri di sudut meja. Di depan saya tidak ada piring, tidak ada sendok. Sudah menjadi aturan di rumah ini, saya baru boleh makan setelah mereka selesai, dengan makanan sisa. Itu artinya, mereka bahkan tidak sudi makan semeja dengan saya. Perut saya berbunyi. Cepat-cepat saya menekannya dengan tangan, jangan sampai ketahuan. Nanti ibu mertua akan mengomel lagi. Suami saya melirik lauk pauk, lalu meletakkan sendoknya dengan keras. Hei, lauknya cuma ini kebun sayur? Sayurnya ada 3 macam, dagingnya cuma rendang yang dibeli ibu. Saya menunduk. Uang belanja yang diberikan ibu mertua selalu kurang karena diam-diam saya sisihkan untuk membeli obat ibu. Tapi saya tidak mungkin mengatakan itu. Uang recehan hasil kerjamu subuh-subuh itu, kamu pakai semua untuk beli obat ibumu, kan? Jantung saya mencelos. Suami saya tahu saya pergi ke agen penyalur tenaga kerja setiap subuh. Saya tidak pernah menyembunyikannya. Tapi saya tidak menyangka dia akan menyindir saya terang-terangan seperti ini. Itu kan uang hasil kerja, saya sendiri. Ya, uangmu sendiri? Jadi terserah kamu. Tapi, suami saya menatap saya sambil mengunyah dagingnya. Tatapannya dingin. Kalau sampai pekerjaan rumah atau antar jemput anak ada yang terlewat 1 kali saja, hari itu juga kita selesai. Aku akan ceraikan kamu dan hak asuh anak jatuh ke tanganku. Paham? Hak asuh anak. Kata itu membuat seluruh tubuh saya membeku. Anak-anak adalah satu-satunya alasan saya bertahan di rumah neraka ini. Jika bukan karena mereka, saya sudah lama lari dari sini. Aku mengerti. Barulah suami saya tampak puas dan kembali makan. Ibu mertua menatap putranya dengan bangga, seolah berkata, "Bagus, anakku." Sesaat kemudian, suami saya melanjutkan, seolah teringat sesuatu. "Oh ya, besok lusa ada pesta ulang tahun perusahaan. Aku salah satu kandidat promosi kali ini, boleh bawa keluarga." Seketika saya mengangkat kepala. Mungkinkah dia mengajak saya? Selama 10 tahun menikah, saya tidak pernah sekalipun diajak ke acara perusahaannya. Kamu, jangan harap ikut. Bikin malu saja. Bikin malu. Satu kata itu menusuk jantung saya seperti belati. 10 tahun lalu, di hari pernikahan kami, suami saya menggenggam tangan saya dan berkata akan selamanya mencintai saya, akan selalu bersama kemanapun. Orang yang sama kini mengatakan saya memalukan. Ibu mertua menimpali. Tentu saja, dengan penampilan begitu mau ikut kemana? Baskara, biar ibu saja yang ikut. Di hari promosi anakku, ibu harus ada di sampingnya. Iya, Bu. Aku juga sudah pesan jas baru. Besok lusa baru bisa diambil. Wah, pasti gagah sekali anak ibu. Ibu dan anak itu mengobrol dengan mesra. Saya hanya berdiri seperti manusia tak terlihat, memandangi mereka. Kuku saya menancap di telapak tangan, tapi saya tidak boleh menunjukkan ekspresi apapun. Kalau saya menangis, saya kalah. Setelah mencuci piring makan malam dan menidurkan anak-anak, saya menyiapkan bahan untuk sup besok pagi di dapur. Saya merendam bihun dan memotong-motong tahu, agar subuh nanti bisa langsung dimasak. Jika tidak disiapkan seperti ini, saya bisa terlambat menyajikan sarapan pukul 7 pagi. Sekali saja terlambat, seperti kata suami saya, anak-anak bisa direbut dari saya. Begitulah 1 hari lagi berlalu.
Pukul 4:30 subuh. Bahkan sebelum alarm berbunyi, saya sudah membuka mata. Tubuh saya sudah mengingatnya secara otomatis. Ini adalah rutinitas yang berulang selama 3 tahun. Saya turun dari tempat tidur pelan-pelan. Kalau suami terbangun, saya akan kena omel. Saya berganti pakaian dalam gelap dan menuju dapur. Saya mulai memasak sup tahu yang bahannya sudah saya siapkan semalam. Suara sup mendidih mengisi keheningan fajar. Saya juga memeriksa penanak nasi otomatis dan mengeluarkan wadah-wadah lauk, supaya saat ibu mertua bangun, beliau bisa langsung menghangatkannya. Setelah semua persiapan selesai, saya menuju pintu depan. Sambil memakai sepatu, saya melirik jam. Pukul 4:50, saya harus mengejar bus pertama. Udara subuh terasa dingin, napas saya mengepul putih. Sambil berjalan di lorong yang hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang, saya berpikir, hari ini harus selesai kerja dengan selamat dan kembali sebelum pukul 9. Tidak boleh ada kesalahan. Aku tidak boleh kehilangan anak-anakku. Setelah 2 kali ganti bus, saya tiba di sebuah bangunan kumuh lantai 2. Papan nama agen tenaga kerja Sentosa bersinar redup. Saat menaiki tangga besi yang berkarat, bau asap rokok kretek dan kopi instan yang menyengat menusuk hidung. Di dalam kantor yang sempit, bapak-bapak berpakaian kerja sudah berkumpul. Saya mengambil rompi usang yang tergantung di sudut. Di dadanya ada papan nama, bertuliskan tangan Ibu Anissa. Tangan yang dulu melakukan presentasi di depan para direktur di perusahaan multinasional, kini mengenakan rompi lusuh ini. Anissa Putri, lulusan terbaik ekonomi UI, kini menjadi Ibu Anissa di agen tenaga kerja, menggantungkan hidup pada upah harian yang tak seberapa. Kepala agen sedang membolak-balik berkas sambil minum kopi. Saya mendekat dan memberi salam dengan sopan. "Pagi, Pak Mandor. Hari ini ada pekerjaan?" "Oh, Bu Anissa. Pagi ini ada kerjaan cuci piring di warung soto di pasar, bisa?" "Bisa, Pak." "Terima kasih." Saya terus membungkukkan badan. Rasanya menyedihkan harus berterima kasih hanya untuk pekerjaan cuci piring. Tapi apa boleh buat, inilah yang bisa saya lakukan sekarang. Demi obat ibu yang menderita komplikasi diabetes. Demi anak-anak saya yang harus tumbuh dengan percaya diri. Demi keluarga yang saya sayangi, saya rela membuang harga diri. "Bu Anissa, truknya sudah datang. Ayo naik." "Baik, Pak." Saya bergegas menuruni tangga. Langit mulai sedikit terang. Hari ini harus kuat, harus pulang sebelum jam 9 untuk menyiapkan sarapan. Hanya dengan begitu aku bisa tetap bersama anak-anakku. Saat itu saya tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari terpanjang dalam hidup saya. Dapur warung soto di pasar, meskipun masih pagi, sudah ramai oleh para pedagang pasar dan pelanggan yang ingin sarapan. Suara mangkuk beradu, suara sendok kuah, teriakan pemilik warung. Saya berdiri di depan wastafel, tanpa henti mencuci piring-piring yang menumpuk, tangan saya melepuh karena air panas, tapi saya tidak bisa berhenti. Upah Rp150.000 untuk kerja setengah hari. Dengan uang itu, saya bisa membeli obat ibu untuk 2 hari. Tiba-tiba, ponsel di saku celemek saya bergetar. Kulihat nama penelepon, tetangga ibu di kampung. Aneh, kenapa menelepon sepagi ini? Saya melepas sarung tangan karet dan menjawab telepon. "Halo, Nisa." Terdengar suara tangisan yang memekakkan telinga. Jantung saya berdebar kencang. "Ibu, kenapa? Ada apa?" "Gawat, Nisa. Ibumu pingsan dan sekarang di rumah sakit." Semua suara di dapur seolah berhenti. Tidak. Telinga saya tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Hanya suara si ibu tetangga yang menghantam gendang telinga saya. Kata dokter, aneurisma otak. Pembuluh darah di kepalanya menggelembung seperti balon. Bisa pecah kapan saja. Waktu kritisnya cuma seminggu, kaki saya lemas. Saya berpegangan pada wastafel untuk menahan diri. Operasi bisa? Kan? Kalau dioperasi bisa selamat? Kan? Masalahnya, kita harus bayar uang jaminan 30 juta. Rupiah paling lambat besok pagi supaya jadwal operasinya bisa diatur. Nisa. Bagaimana ini? 30 juta rupiah. Setelah menutup telepon, saya membuka aplikasi mobile banking dengan tangan gemetar. Jari saya tidak mau menurut saat menekan kata sandi. Setelah 2 kali salah,
akhirnya berhasil masuk. Saldo, 25 juta rupiah. Uang yang saya kumpulkan dengan susah payah selama 3 tahun kerja serabutan hanya 25 juta. Setiap kali gajian, uangnya langsung habis untuk biaya hidup anak-anak dan obat ibu. Kurang 5 juta. Hanya 5 juta rupiah, tapi rasanya seperti dunia mau kiamat. Saya buru-buru membuka aplikasi pinjaman online. Tapi riwayat kredit saya sudah hancur, tidak ada yang mau memberi pinjaman sepeser pun. Keluarga besar sudah bangkrut, kerabat semua memalingkan muka, hanya tersisa satu tempat. Saya melempar celemek dan lari keluar dari warung soto. Pemiliknya berteriak di belakang saya, tapi saya tidak mendengarnya. Saya naik bus, ganti kereta, dan berlari sampai napas saya tersengal. Keringat membasahi punggung, tapi saya tidak bisa berhenti. Saat tiba di depan rumah, matahari sudah hampir terbenam. Saya membuka pintu depan, cahaya lampu menyala dari kamar utama. Dengan tangan gemetar, saya membuka pintu kamar. Suami saya sedang berdiri di depan cermin besar. Dia mengenakan setelan jas baru. Kain berwarna biru tua dengan kilau samar, jas pesanan yang jelas sangat mahal. Kakinya dibalut sepatu kulit yang mengkilap. Suami saya memandangi bayangannya di cermin dengan senyum puas. Memeriksa panjang lengan, merapikan bahu, berpose ke kiri dan ke kanan. Mas. Suami saya bahkan tidak menoleh. Dia terlalu asyik dengan bayangannya sendiri. Mas. Aku mau bicara. Apa? Aku sedang sibuk. Air mata yang saya tahan rasanya mau tumpah. Tapi saya menahannya, jangan menangis. Bicara dengan tenang, ibu pingsan. Kata dokter aneurisma otak. Kalau tidak dioperasi dalam seminggu. Suara saya tercekat. Terus? Suami saya masih menatap cermin, seolah mendengar berita cuaca. Biaya jaminan operasinya 30 juta, tapi aku kurang 5 juta, tolong, pinjami aku 5 juta saja. Barulah suami saya mengalihkan pandangan dari cermin dan menatap saya. Alisnya berkerut. Apa? 5 juta? Iya, 5 juta saja. Aku janji pasti akan kuganti, kumohon. Saya berlutut. Saya memegang ujung celananya. Memohon. Mengemis. Mas. Ada bom waktu di kepala ibu. Tolong. Pinjami aku 5 juta saja. Ya? Suami saya menatap tangan saya, seolah ada kotoran yang menempel. Lalu, dengan kesal, dia mendorong saya dengan kakinya. Saya terjatuh ke lantai. Pantat saya terbentur keras, tapi tidak sakit. Tidak, saya tidak sempat merasakannya. Kamu tahu harga jas ini berapa? 20 juta. Sepatunya 10 juta. Besok di pesta promosi, aku harus menunjukkan betapa pentingnya aku. Suami saya kembali menatap cermin dan merapikan dasinya. Kamu pikir 5 juta itu uang kecil? Ibu bisa meninggal. Itu ibumu. Kenapa aku yang harus keluar uang? Kalau memang butuh, sana mengemis di jalan. Jangan cari aku kalau keluargamu bangkrut dan tidak punya uang. Suami saya melirik saya melalui cermin. Uangku sepeser pun tidak akan kuberikan. Cepat keluar. Saya terduduk di lantai, menatap suami saya. Inikah suamiku? Orang yang telah hidup bersamaku selama 10 tahun. Orang yang menangis haru dan menggenggam tanganku saat aku datang membawa mahar 15 miliar. Sesuatu yang panas kembali membuncah di dada. Entah itu amarah, kesedihan, atau kebencian. Mungkin campuran semuanya. Saya bangkit dengan terhuyung-huyung dan keluar dari kamar. Dari belakang, suami saya mengatakan sesuatu, tapi saya tidak mendengarnya. Saat keluar, hari sudah gelap total. Angin dingin menerpa pipi, saya terduduk lemas di bangku taman kompleks. 5 juta. Hanya karena 5 juta, ibuku bisa meninggal. Dia membeli jas seharga 20 juta tapi merasa sayang mengeluarkan 5 juta. Menyuruhku mengemis. Saya mengepalkan tangan, kukuku menancap di telapak tangan, tapi tidak sakit. Ya, aku harus mengemis kalau perlu. Apapun caranya, aku harus mendapatkan 5 juta itu. Aku harus menyelamatkan ibu. Saya memutuskan untuk bicara dengan Pak Mandor di agen tenaga kerja besok subuh, meminta kasbon. Aku akan melakukan pekerjaan apa saja, akan mencicilnya seumur hidup. Dengan pikiran itu, saya bangkit dan kembali ke rumah.
Terdengar suara suami dan ibu mertua tertawa menonton TV di ruang keluarga, tapi saya langsung masuk ke kamar anak-anak. Saya memandangi wajah mereka yang tertidur pulas. Pipi mereka merona, bibir sedikit terbuka. Tunggu sebentar, ya, nak. Ibu pasti akan menyelamatkan nenek. Saya merapikan selimut mereka dan keluar dari kamar dengan pelan. Malam itu, saya tidak bisa tidur sedikit pun. Pukul 5 subuh. Hujan turun rintik-rintik. Saya berdiri di depan gedung agen tenaga kerja tanpa payung. Air hujan yang dingin membasahi rambut, meresap melalui kerah baju. Seluruh tubuh saya basah kuyup, tapi saya tidak merasakannya. Semalaman saya tidak tidur, hanya menatap langit-langit kamar, memutar otak bagaimana cara mendapatkan 5 juta. Aku tidak bisa kehilangan ibu hanya karena uang. Akhirnya, hanya satu cara yang terpikirkan. Meminta kasbon pada Pak Mandor. Lampu di dalam gedung masih padam. Pak Mandor biasanya datang pukul 5:30. Saya sudah menunggu di depannya selama 30 menit. Air hujan mengalir dari alis, tapi saya tidak terpikir untuk menyekanya. Yang ada di pikiran saya hanyalah wajah ibu. Ibu yang terbaring di ranjang rumah sakit. Ibu yang membawa bom waktu di kepalanya. Tolong, jangan meledak. Bertahanlah sebentar lagi. Dari kejauhan, terlihat sorot lampu mobil. Itu mobil Pak Mandor. Saya segera berlari menghampirinya. Saya menghadang Pak Mandor yang baru saja turun dari mobil. Pak Mandor. Loh? Bu Anissa? Ngapain subuh-subuh hujan-hujanan begini? Pak Mandor menatap saya dengan heran. Saya terengah-engah. Suara saya bergetar. Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Ada apa? Ayo masuk dulu. Kami masuk ke dalam kantor. Pak Mandor menyalakan lampu neon dan memasak air di teko listrik. Saya hanya berdiri dengan air menetes dari pakaian saya. Jadi, ada apa, Pak? Apa saya bisa minta kasbon? Alis Pak Mandor terangkat. Kasbon? Tumben, kemarin ibu saya pingsan. Aneurisma otak. Besok pagi saya harus bayar uang jaminan operasi 30 juta. Tapi kurang 5 juta. Saya menunduk. Saya akan bekerja seumur hidup untuk melunasinya. Tolong Pak. Pinjami saya 5 juta. Pak Mandor menyalakan sebatang rokok. Suara korek api terdengar nyaring di kantor yang sepi. Setelah menghembuskan asap, dia mulai bicara. Kasbon, ya. Bu Anissa, ibu tahu kan? Di sini tidak pernah ada sistem kasbon. Saya tahu, tapi, Pak Mandor membolak-balik tumpukan kertas. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Ada satu cara. Saya langsung mengangkat kepala. Pak Mandor mengeluarkan selembar kertas. Malam ini ada acara VIP, tapi tiba-tiba ada satu orang yang batal. Jadi pelayan di ballroom hotel. Pelayan? Iya. Pesta ulang tahun PT Maju Sejahtera. Kalau ibu mau jadi pengganti, setelah selesai kerja, upahnya saya gandakan. Kekurangannya saya talangi dulu sebagai kasbon, PT Maju Sejahtera. Mendengar nama itu, darah saya seolah membeku. Di sana. Kenapa? Ada masalah. Itu perusahaan suami saya. Mata Pak Mandor membelalak. Saya menggosok-gosok tangan. Saya tidak bisa ke sana, Pak. Kalau suami saya lihat, habislah saya. Suami saya bilang malam ini ada pesta promosinya. Kalau ketahuan. Hak asuh anak, kata itu terngiang di kepala. Kalau pekerjaan rumah ada yang terlewat, aku akan diceraikan. Hak asuh anak akan direbut. Tidak ada pekerjaan lain, Pak? Apa saja akan saya kerjakan, proyek bangunan subuh-subuh, gudang logistik, di mana saja. Ekspresi Pak Mandor berubah dingin. Sambil menghembuskan asap rokok, dia menatap saya. Bu Anissa, jangan jual mahal. Maaf? Kalau ibu tidak mau ambil ini, agen kami tidak bisa memberi ibu pekerjaan lagi. Jantung saya serasa jatuh. Pak Mandor, yang antre cari kerja itu banyak? Bagaimana kami bisa percaya pada orang yang menolak saat kami butuh? Ibu akan masuk daftar hitam. Daftar hitam. Kata itu membuat pikiran saya kosong. Jika saya dipecat dari sini, saya tidak akan bisa dapat kerja di agen lain. Lalu, bagaimana dengan obat ibu, uang sekolah anak-anak, dan
Biaya operasi ibu saya yang kurang 5 juta itu? Pilih, Bu Anissa. Pak Mandor mematikan rokoknya di asbak. Biaya operasi ibumu, atau harga dirimu? Saya menggigit bibir. Rasanya mau berdarah. Wajah ibu terbayang. Ibu yang berjuang dengan obat diabetes di kamar kontrakannya. Ibu yang setiap kali menerima amplop uang dari saya selalu berkata, "Maaf ya, nak, sudah merepotkanmu." Ibu yang sekarang sedang menunggu operasi di ranjang rumah sakit. Ibu yang mungkin bertanya-tanya kenapa putrinya tidak datang menjenguk. Ibuku bisa meninggal. Karena tidak ada 5 juta. Karena aku takut. Saya ambil. Kata itu keluar begitu saja dari mulut saya. Pekerjaan di ballroom itu, saya ambil. Wajah Pak Mandor mengendur. Senyum puas tersungging di bibirnya. Keputusan yang bagus, Bu Anissa. Tapi, saya menatap lurus ke arah Pak Mandor. Tolong izinkan saya bekerja di bagian cuci piring di dapur saja. Dengan syarat saya tidak akan keluar ke hall. Kalau hanya di dapur, saya tidak akan terlihat oleh tamu, kan? Pak Mandor berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Cuci piring di dapur ballroom juga pekerjaan. Saya atur begitu. Terima kasih, Pak Mandor. Saya membungkuk dalam-dalam. Sambil merapikan berkas, Pak Mandor berkata, "Pagi ini, kerja di warung soto seperti kemarin." "Oh ya, minta maaf karena kemarin tiba-tiba pergi. Kerja di sana sampai siang, lalu jam 6 sore datang ke hotel. Alamatnya saya kirim lewat SMS. Selesai kerja, upah dan uang kasbonnya saya berikan." "Baik, Pak. Saya mengerti." Saat saya keluar dari kantor, hujan sudah sedikit reda. Langit mulai terang keputihan. Sambil berjalan ke halte bus, saya berpikir, pagi di warung soto, malam di pesta perusahaan suami. Kalau hanya di dapur, pasti aman. Suami dan ibu mertua pasti ada di hall. Mereka tidak mungkin masuk ke dapur. Tidak akan ketahuan. Meskipun saya mencoba menenangkan diri, sebagian hati saya terasa membeku. Bertahanlah sehari ini saja. Kalau sudah dapat 5 juta, aku bisa bayar jaminan operasi ibu. Ibu bisa selamat. Bus datang. Saya naik dengan pakaian basah. Saat itu saya benar-benar tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari terpanjang dalam hidup saya. Siang itu, warung soto di pasar menjelang jam makan siang sudah seperti medan perang. Suara mangkuk beradu, kuah mendidih, dan gumaman pelanggan. Saya berdiri di depan wastafel, tanpa henti mencuci piring-piring yang menumpuk. Tangan saya melepuh karena air panas, tapi saya tidak bisa berhenti. Pikiran saya melayang ke acara malam nanti. Ballroom hotel, pesta perusahaan suami. Asal aku tetap di dapur, pasti aman, tidak akan ketahuan. Sambil menenangkan diri, tangan saya terus gemetar. Tiba-tiba, "Woi, dasar orang tua!" Terdengar teriakan pemilik warung dari arah depan. Saya menoleh ke arah jendela kaca. Di depan kasir, berdiri seorang kakek tua dengan pakaian mendaki yang lusuh. Jaket tipis yang usang, sepatu gunung yang berdebu. Wajahnya legam terbakar matahari, rambutnya sudah memutih. Kakek itu merogoh-rogoh sakunya dengan ekspresi panik. "Dompet saya tidak ada." "Apa? Tidak ada dompet?" Pemilik warung memukul-mukul meja kasir dengan sendok kuah. "Makan tidak bawa uang? Panggil polisi. Biar masuk penjara." Wajah kakek itu pucat pasi. Pelanggan di sekitarnya mulai berbisik. Makan tidak bayar. Zaman sekarang banyak orang tua seperti itu. Kakek itu hanya menunduk dalam. Tidak tahu harus berbuat apa. Saya melihat pemandangan itu dari depan wastafel. Bahu kakek itu yang bergetar menarik perhatian saya. Caranya berdiri dengan canggung entah kenapa mengingatkan saya pada ibu. Tanpa sadar, saya sudah berlari ke depan dengan masih mengenakan sarung tangan karet. "Pak!" Pemilik warung menoleh. Pandangan para pelanggan juga tertuju pada saya. "Apa? Sana cuci piring." "Pak, jangan begitu." Mungkin kakek tidak sengaja. Saya berdiri di depan kakek itu dan menatap pemilik warung. "Harga sotonya? Potong saja dari upah saya. Biar saya yang bayar." Mata pemilik warung membelalak. Kakek itu juga menatap saya dengan kaget. "Apa? Kenapa kamu yang bayar? Kenal?" "Tidak, Pak. Baru pertama kali bertemu.
Tapi, saya kasihan melihat kakek. Pemilik warung mendengus, seolah tidak percaya. Aneh-aneh saja. Ya sudah, upahmu saya potong 20.000, ya? Jangan protes nanti. Iya, Pak. Terima kasih. Saya memegang lengan kakek itu dengan lembut. Kek, ayo kita keluar sebentar. Saya memapah kakek itu keluar dari warung. Gang pasar ramai oleh orang, tapi di sudut ada sebuah bangku kayu. Saya mendudukkan kakek itu di sana. Kek, pasti kaget sekali, ya? Tidak apa-apa. Kakek itu menggeleng. Matanya memerah. Maaf, sudah merepotkan anak muda. Tidak apa-apa, Kek. Siapa saja bisa mengalaminya. Saya merogoh tas. Jauh di dalam tas, saya menemukan sekantong sari apel. Dulu ibu yang membuatnya, dan saya menyimpannya baik-baik. Saya memberikan kantong itu kepada si kakek. Kek, ini diminum. Ini apa? Sari apel. Ibu saya yang buat sendiri. Kalau diminum saat lemas, bisa menambah tenaga. Kakek itu menerima kantong sari apel itu. Setelah meminum seteguk, matanya membelalak. Rasa ini, gumamnya. Wajahnya tampak berpikir keras. Rasa ini, di mana ya? Lalu, kakek itu menatap saya lekat-lekat. Tatapannya anehnya sangat tajam. Anak muda, asalnya dari mana? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat saya bingung. Asal? Saya dari Malang, Jawa Timur. Malang? Mata kakek itu semakin membelalak. Namamu? Siapa namamu? Anissa Putri. Anissa Putri. Apakah nama orang tuamu? Maaf, Kek, saya harus kembali bekerja. Cucian piring sudah menumpuk. Saya buru-buru berdiri. Pertanyaan kakek itu terasa sedikit aneh, tapi saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saya harus menyelesaikan pekerjaan sebelum pergi ke ballroom hotel malam nanti. Kek, minum sari apelnya biar bertenaga lagi. Hati-hati di jalan. Saya membungkuk hormat dan berbalik. Sebelum masuk ke warung, saya sempat menoleh ke belakang. Kakek itu masih duduk di sana, menatap saya. Di tangannya, dia menggenggam erat kantong sari apel. Sepertinya ada emosi yang tak bisa saya pahami di matanya. Orang aneh. Saya mengangkat bahu dan kembali ke dapur. Tumpukan piring sudah menunggu. Saya kembali memakai sarung tangan karet dan mulai mencuci. Upah saya dipotong 20.000, jadi pendapatan hari ini hanya sekitar 130.000. Bahkan tidak cukup untuk obat ibu, tapi saya tidak menyesal. Bahu kakek yang bergetar itu terus mengingatkan saya pada ibu. Jam makan siang berlalu. Pukul 2 siang, pemilik warung memanggil saya, Mbak Anissa. Hari ini cukup sampai di sini. Katanya malam mau kerja di tempat lain? Iya, Pak. Terima kasih. Saya melepas celemek dan menerima upah saya. 130.000 rupiah. Sambil memasukkannya ke saku, saya berpikir, sekarang, yang sesungguhnya baru akan dimulai. Jam 6 sore, ballroom hotel. Aku harus pergi ke tempat suami berada. Saya melangkahkan kaki dengan berat. Rasanya ada seseorang yang memperhatikan saya dari belakang, tapi saya tidak menoleh. Saat ini, saya hanya bisa melihat ke depan. Jam 6 sore. Saya turun dari taksi di depan hotel dan berhenti sejenak. Pintu utama hotel menarik perhatian saya. Orang-orang berjas rapi berkelompok masuk ke lobi. Para pria mengenakan setelan jas yang disetrika licin, para wanita mengenakan gaun atau setelan kerja yang elegan. Seorang doorman membukakan pintu dengan sopan, dan staf resepsionis menunjukkan arah ke lokasi acara. Suasana pesta ulang tahun perusahaan yang sangat formal. 10 tahun yang lalu, saya pasti akan masuk melalui pintu utama itu. Menggandeng lengan suami, berpakaian rapi, dengan percaya diri, sebagai menantu yang membawa mahar 15 miliar, sebagai istri yang mendukung suami. Tapi tempat yang harus saya tuju sekarang bukan di sana. Saya berjalan memutari gedung hotel menuju gang belakang, pintu khusus karyawan. Dunia yang sama sekali berbeda dari pintu depan. Bau sampah sisa makanan menusuk hidung, dan lantainya becek. Para pekerja sibuk menurunkan bahan makanan di area bongkar muat. Kemewahan di depan sama sekali tidak terasa di sini. Ini hanyalah bagian belakang dari sebuah tempat kerja. Saya menyelinap masuk ke dalam gedung.
Ruang ganti karyawan di lantai bawah tanah. Ruangan sempit yang diterangi lampu neon dingin. Di dinding, berderet loker-loker usang, dan tercium bau jamur dari suatu tempat. Sangat berbeda dengan kemewahan ballroom di lantai atas. Sesuai petunjuk dari Pak Mandor lewat SMS, saya mencari nomor loker saya. Di dalamnya tergantung seragam hitam, kemeja putih, rompi hitam, celana hitam, serta topi dan masker higienis. Saya mulai berganti pakaian. Saya melepas pakaian lusuh saya dan mengenakan seragam. Tangan saya gemetar saat mengancingkan kemeja. 1, 2 kali, saya salah memasukkan kancing. Saya menenangkan diri dan mencoba lagi. Saya berdiri di depan cermin. Saya memakai topi hingga menutupi dahi, dan masker hitam hingga menutupi wajah sampai bawah mata. Sosok di cermin terasa asing. Anissa Putri, lulusan terbaik ekonomi UI. Bintang di tim perencanaan perusahaan multinasional, kini menjadi pekerja paruh waktu di dapur hotel. Itu pun sambil ketakutan akan ketahuan oleh suaminya sendiri. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Tapi saya tidak bisa mundur. Saya mengambil napas dalam-dalam. Saya memejamkan mata dan berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa. Hanya 4 jam. Pikiran seperti ini pun adalah sebuah kemewahan. Selesaikan pekerjaan ini, dan aku bisa dapat kasbon 5 juta. Dengan itu, aku bisa melunasi jaminan operasi ibu sebesar 30 juta. Ibu bisa dioperasi. Ibu bisa selamat. Cukup cuci piring di dalam dapur. Aku sudah janji tidak akan keluar ke hall. Suami dan ibu mertua akan ada di ballroom. Mereka tidak mungkin masuk ke dapur. Tidak akan ada yang mengenaliku. Aku tidak akan ketahuan. Saya membuka mata. Sosok di cermin menatap saya. Meskipun matanya yang terlihat di atas masker penuh dengan ketakutan, saya berusaha mengabaikannya. Wajah ibu terbayang. Ibu yang terbaring di ranjang rumah sakit, menunggu operasi. Ibu yang membawa bom waktu di kepalanya. Memikirkan itu, rasa takut saya sedikit mereda. Demi ibu, aku bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Saya keluar dari ruang ganti dan berjalan menyusuri koridor. Hanya suara langkah kaki saya yang menggema di lantai beton. Di depan tangga menuju lantai atas, ada papan petunjuk dapur. Panah menunjuk ke arah kanan. Saya melangkah ke arah itu. Semakin saya berjalan, suara bising semakin keras. Suara piring beradu, minyak panas, teriakan orang-orang, dan di balik itu semua, samar-samar terdengar alunan musik. Saya berdiri di depan pintu dapur. Jantung saya berdebar kencang. Dari balik pintu, terdengar suara bising. Suara piring beradu, minyak panas, teriakan para koki. Dan di balik itu, alunan musik megah dari hal. Hanya dipisahkan oleh satu pintu ini, saya dan suami saya berada. Suami saya pasti sedang mengenakan jas baru seharga 20 juta, minum sampanye dan tertawa. Ibu mertua pasti mengenakan kebaya mewah, berdiri dengan bangga di samping putranya. Dan saya harus menutupi wajah dengan masker sambil mencuci piring. Tangan saya gemetar. Tapi saya harus masuk. Saya mendorong pintu dapur. Hawa panas menerpa wajah saya. Di depan mata, terhampar pemandangan seperti medan perang. Api berkobar dari kompor-kompor besar. Dan puluhan koki bergerak dengan sibuk. Suara piring beradu, pisau memotong, dan teriakan bercampur aduk memekakkan telinga. Yang baru, bagian cuci piring? Seorang ibu-ibu bercelemek menatap saya. Iya, Bu. Saya pengganti hari ini. Itu wastafelnya. Lihat piring menumpuk? Cuci semua itu. Ibu itu menunjuk dengan dagunya ke arah tumpukan piring setinggi gunung. Saya mengangguk dan berjalan ke wastafel. Saya memakai sarung tangan karet dan menyalakan keran. Air panas mengalir deras. Saya mengambil piring pertama. Piring yang penuh dengan noda minyak. Saya menggosoknya kuat-kuat dengan sabut. Pergelangan tangan saya sakit, tapi saya tidak bisa berhenti. 1 piring selesai, 2 piring baru datang. 2 piring selesai, 4 piring baru datang. Rasanya seperti pertarungan tanpa akhir. Tapi tidak apa-apa. Selama saya berdiri di depan wastafel ini, saya aman. Tidak ada yang melihat saya, tidak ada yang peduli pada saya. Saya hanya perlu mencuci piring dalam diam.
Dari arah hall, terdengar alunan musik. Diikuti oleh suara pembawa acara melalui mikrofon. "Bapak, Ibu," tepuk tangan membahana. Saya menunduk, terus mencuci piring. Tangan saya gemetar, tapi saya tidak bisa berhenti. "Bertahanlah 4 jam. 4 jam lagi, aku akan dapat 5 juta. 4 jam lagi, aku bisa menyelamatkan Ibu." Saya mengertakkan gigi dan mengambil piring berikutnya. Saya terus mencuci piring. Piring berminyak, panci dengan saus yang mengering, gelas dengan noda anggur, bergulat dengan tumpukan cucian yang tak ada habisnya. Saya kehilangan rasa waktu. Tangan saya melepuh karena air panas, tapi saya tidak bisa berhenti. Tiba-tiba, dari pengeras suara di langit-langit dapur, terdengar suara pembawa acara. "Dan sekarang, inilah puncak acara kita. Mari kita sambut-sambutan dari bintang promosi kita kali ini, Bapak Baskara Wijoyo, manajer baru kita." "Baskara Wijoyo." Tangan saya berhenti, tepuk tangan riuh terdengar dari pengeras suara. Lalu, suara yang sangat saya kenal. "Terima kasih, semuanya, itu suami saya. Untuk bisa berdiri di sini hari ini, ada begitu banyak dukungan yang saya terima. Kepada Bapak Direktur Utama, jajaran direksi, dan rekan-rekan seperjuangan, saya ucapkan terima kasih yang tulus." Saya menatap pengeras suara sambil memegang piring, dan suara suami saya melembut. "Seluruh kehormatan ini, saya persembahkan untuk istri tercinta saya yang selalu mendukung saya dari rumah." Saya tertawa sinis. "Mendukung? Lebih tepatnya jadi pembantu. Bangun jam 4:30 pagi menyiapkan sarapan, kerja cuci piring di warung, dan malamnya membersihkan tumit ibu mertua, itu yang namanya mendukung, cinta, menolak memberikan 5 juta saat ibu mertuanya sekarat, itu yang namanya cinta." Amarah membuat tangan saya yang sedang mencuci piring semakin bertenaga. Saya mengertakkan gigi, "Tahan. Jangan berteriak di sini, sedikit lagi. Mari bersulang." Terdengar sorak-sorai dan suara gelas beradu dari pengeras suara. Saya menunduk dan kembali mencuci piring. Tiba-tiba, "Biar!" terdengar suara gaduh dari arah hall. Suara kaca pecah, teriakan, dan gumaman orang-orang. Dapur menjadi riuh. Para koki menoleh ke arah hall. "Ada apa?" Sepertinya ada pelayan yang jatuh. Sesaat kemudian, pintu penghubung hall dan dapur terbuka dengan kasar. Seorang pria yang sepertinya manajer berlari masuk dengan terengah-engah. Wajahnya memerah. Gawat. 2 pelayan paruh waktu jatuh dan terluka. Tangannya kena pecahan kaca dan sudah dibawa ke rumah sakit. Manajer itu melihat sekeliling dapur dan berteriak. "Sekarang hall kekurangan orang. Siapa yang bisa bantu?" Para koki saling berpandangan. Tidak ada yang mau maju. Mata manajer itu tertuju pada saya. "Hei, kamu yang cuci piring." Jantung saya mencelos. "Pas sekali kamu pakai masker. Cepat keluar ke hall." "Tapi, Pak, saya seharusnya hanya bekerja di dapur. Sekarang bukan waktunya bicara itu. Tamu di hall tidak ada yang melayani minuman." Manajer itu meletakkan nampan di tangan saya. "Kalau tidak mau keluar, upahmu hari ini hangus. Dan aku akan lapor ke agenmu. Kubuat kamu tidak bisa dapat kerja lagi. Tidak ada pilihan. 5 juta, biaya operasi ibu. Kalau aku diusir dari sini, semuanya berakhir." Dengan tangan gemetar, saya menerima nampan itu. Di atasnya ada gelas-gelas sampanye. "Cepat bergerak." Manajer itu mendorong punggung saya. Saya terhuyung-huyung menuju pintu ke hall. Dari balik pintu, terlihat cahaya gemerlap. Suara tawa, obrolan, denting gelas. Di dalam sana ada suami saya, ada ibu mertua saya. Saya mengambil napas dalam-dalam. Saya menundukkan kepala serendah mungkin, menarik topi lebih dalam. Saya memastikan masker menutupi wajah dengan benar. Tidak apa-apa, asal aku terus menunduk. Cepat sajikan minuman dan kembali. Saya mendorong pintu dan melangkah keluar ke hall. Di bawah lampu gantung yang megah, orang-orang berjas rapi tertawa dan mengobrol. Saya berjalan di sepanjang dinding dengan kepala tertunduk. Terlihat meja tempat suami saya minum anggur bersama rekan-rekannya. Saya melewatinya, jantung saya berdebar seperti mau meledak. "Tolong, jangan lihat. Tolong." Tidak ada yang memperhatikan saya.
Saya seperti manusia tak terlihat, menyajikan sampahnya di antara kerumunan tamu. Tidak apa-apa. Terus seperti ini? Saat itu, saya masih percaya begitu. Di sudut ballroom, di meja minuman tempat menara sampahnya berada, saya berdiri dengan kepala tertunduk. Saat tamu datang, saya memberikan minuman, mengambil gelas kosong, lalu kembali menunduk. Seperti mesin, saya berusaha tidak bertatapan dengan siapapun. Lampu gantung bersinar terang. Orang-orang berjas menikmati pesta. Di tengah-tengah itu semua, hanya saya yang bersembunyi seperti hantu. Seragam hitam, masker hitam, topi yang ditarik ke bawah. Penampilan yang sangat menyedihkan. Tiba-tiba, terdengar suara yang saya kenal. Wah, Ibu. Kebaya Ibu, malam ini cantik sekali. Hahaha, benarkah? Hari ini kan hari promosi anak saya, jadi harus tampil istimewa? Itu ibu mertua saya. Saya semakin menundukkan kepala. Jantung saya mulai berdebar kencang. Ibu mertua mengenakan kebaya ungu yang mewah, dengan brokat emas dan sanggul yang berkilau. Di sekitarnya, ada rekan kerja suami saya dan istrinya. Suami saya juga andai bisa mengajak ibunya seperti Pak Baskara, pasti senang. Pak Baskara benar-benar anak yang berbakti, Baskara memang anak yang baik. Promosinya kali ini juga berkat doanya. Ibu mertua tersenyum puas. Tapi, istri Pak Baskara tidak datang. Seketika, napas saya terasa berhenti. Saya semakin meringkuk di balik meja. Oh, menantu saya? Ibu mertua berhenti sejenak, lalu tersenyum dengan lihai. Hari ini dia kurang sehat. Sedang istirahat di rumah. Oh, begitu? Sakit parah? Ya, bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, makanan di sini enak sekali ya. Hotel ini memang terkenal dengan hidangannya. Ibu mertua dengan cekatan mengalihkan pembicaraan. Jelas sekali dia tidak mau membahas menantunya lebih lanjut. Saya mengertakkan gigi. Kurang sehat dan istirahat di rumah? Padahal aku sedang melayani minuman tepat di sebelahnya. Aduh, haus juga. Saya ambil minum dulu. Ya. Tiba-tiba ibu mertua berkata pada pasangan itu dan berjalan ke arah saya. Jantung saya berdebar kencang. Saya semakin menunduk, mencoba menyembunyikan diri di balik meja. Tolong jangan kenali aku. Ibu mertua berdiri di depan meja. Ini ada jus jeruk? Minta satu. Dengan kepala tertunduk, saya mengambil segelas jus jeruk. Tangan saya gemetar. Saat hendak memberikan gelas itu, saya kehilangan keseimbangan dan jusnya sedikit tumpah. Aduh, hati-hati dong, kata ibu mertua dengan nada kesal. Sambil menerima gelas, dia menatap wajah saya. Mata kami bertemu. Mata saya yang terlihat di atas masker. Mata yang selama 3 tahun ini selalu ia pandangi dengan hinaan. Ekspresi ibu mertua mengeras. Kamu, Anissa, kan? Gelas jus jeruk itu jatuh dari tangan ibu mertua. Prang. Suara kaca pecah menggema. Astaga. Ibu mertua menjerit. Orang-orang di sekitar menoleh. Baskara. Baskara. Saya mundur. Ingin lari, tapi kaki saya tidak mau bergerak. Dari kejauhan, terlihat suami saya berlari menghampiri. Dia sedang minum bersama rekan-rekannya. Begitu melihat saya, wajahnya pucat pasi. Kamu gila? Suami saya berbisik sambil mencengkeram lengan saya. Au. Rasanya lengan saya mau patah. Cengkeramannya sangat kuat. Ikut aku, jangan bersuara. Suami saya berkata sambil mengertakkan gigi. Saya diseret begitu saja. Ibu mertua mengikuti dari belakang. Wajahnya memerah karena marah. Dasar gila. Muncul dari mana dia? Kami melintasi ballroom dan keluar ke koridor. Suami saya berjalan cepat sambil melihat sekeliling. Dia berhenti di depan pintu bertuliskan pantry karyawan. Suami saya membuka pintu dengan kasar dan mendorong saya masuk. Ah! Saya terhuyung-huyung masuk ke dalam pantry. Ruangan yang sempit dan gelap. Alat-alat kebersihan bersandar di dinding, dan di atas meja kecil ada gelas dan teko kopi. Blam. Suami saya menutup pintu. Ibu mertua juga masuk. Kami bertiga berdiri berhadapan di ruangan sempit itu. Kamu gila? Sudah sinting? Suami saya berteriak.
Wajahnya berkerut. Ini tempat apa sampai kamu berani muncul? Ini perusahaanku. Di hari pesta promosiku, istriku kerja jadi pelayan paruh waktu. Apa kata orang nanti? Saya bersandar di dinding, menatap suami saya. Tubuh saya gemetar, tapi anehnya, bukan rasa takut yang muncul. Amarah. Amarah yang selama 3 tahun ini saya pendam, kini mendidih di dalam dada. Kamu mau mencoreng mukaku, hah? Cepat pergi dari sini. Saya perlahan melepas masker dan melemparnya. Karena kamu tidak memberiku uang? Suara saya menggema di pantry. Apa? 5 juta rupiah. Aku datang ke sini karena tidak punya uang 5 juta untuk jaminan operasi ibu. Mata suami saya goyah. Ibu pingsan karena aneurisma otak. Kalau tidak dioperasi dalam seminggu, dia akan meninggal. Makanya aku memohon padamu. Aku berlutut memohon. Minta dipinjami 5 juta saja. Suara saya bergetar. Air mata menggenang. Tapi apa katamu? Kamu beli jas seharga 20 juta tapi merasa sayang mengeluarkan 5 juta. Kamu menyuruhku mengemis. Hei, sekarang bukan itu masalahnya. Ini masalah penting. Saya berteriak. Emosi yang terpendam meledak. Bagiku, 5 juta itu adalah hal terpenting di dunia. Itu uang yang menyangkut nyawa ibuku. Suami saya mundur selangkah. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat saya berteriak seperti ini. Kamu hidup enak di apartemen yang dibelikan ibuku, naik mobil yang dibelikan ibuku, tapi selama 3 tahun memperlakukanku seperti pembantu, dan sekarang tidak bisa meminjamkan 5 juta. Air mata mengalir di pipi. Bagaimana bisa kamu setega ini padaku? Ibu mertua ikut campur. Hei, Anissa. Kamu teriak pada siapa? Saya? Saya adalah menantu yang membawa 15 miliar ke rumah ini, apartemen 200 meter persegi dan mobil mewah, semua saya yang bawa. Apartemen yang ibu tinggali, mobil yang ibu pakai ke sini, semua itu dibeli oleh ibu saya. Tapi sekarang, apa yang ibu lakukan? Memperlakukanku seperti pembantu di apartemen saya sendiri. Apa katamu? Wajah ibu mertua memerah padam. Sebelum keluarga saya bangkrut, ibu bilang saya anugerah, kan? Pembawa rezeki, kan? Begitu uangnya habis, saya jadi beban? Beraninya kamu? Ibu mertua mengangkat tangannya. Saya tidak menghindar. Plak, pipi saya terasa panas. Tapi saya menatap lurus ke arah ibu mertua. Pukul saja. Selama 3 tahun ini ibu selalu begitu. Tapi apa dengan memukul saya? 15 miliar yang saya bawa akan hilang. Mata ibu mertua goyah. Saya datang ke sini untuk bekerja dan mendapatkan 5 juta untuk biaya operasi ibu. Apapun yang kalian katakan. Hening. Saya mengambil masker yang jatuh di lantai dan berjalan menuju pintu. Mau kemana? Urusan kita belum selesai. Suami saya berteriak, tapi saya tidak berhenti. Saat saya memegang gagang pintu, pintu itu terbuka dengan kasar. Cahaya terang menyilaukan masuk. Dan di depan pintu, seseorang berdiri. Yang berdiri di depan pintu adalah seorang staf hotel. Maaf, ini area khusus karyawan. Staf itu melihat ke dalam, lalu matanya bertemu dengan suami saya. Suami saya cepat-cepat tersenyum dan mendekat. Oh, maaf. Kami sedang ada urusan keluarga sebentar. Sebentar lagi kami keluar. Oh, baik, Pak. Staf itu mengangguk dan pergi. Suami saya menutup pintu. Kami bertiga kembali berada di pantry yang sempit. Suami saya menatap saya tajam. Hei, ini belum selesai, mau kemana kamu? Saya berhenti dengan tangan masih di gagang pintu. Kaki saya gemetar. Ibu mertua mengambil gelas anggur yang ada di meja. Sepertinya bekas minum seseorang, isinya masih setengah. Beraninya kamu melawan ibu mertua? Suara ibu mertua menjadi dingin. Tatapannya berbeda. Bukan lagi wajah yang tersenyum di depan rekan kerja suaminya. Ini adalah wajah aslinya. Dulu sombong karena bawa 15 miliar, sekarang lihat nasibmu. Ibu mertua mendekati saya. Lalu, perlahan ia menuangkan isi gelas itu ke atas kepala saya. Cairan dingin membasahi kepala saya. Anggur merah mengalir di rambut, turun ke dahi, alis, pipi, dan dagu. Kemeja putih saya ternoda merah. Bau anggur menusuk hidung, saya tidak bisa bergerak. Saya hanya berdiri memejamkan mata. Anggur mengalir di kelopak mata.
masuk ke sela bibir. Rasa pahit menyentuh lidah, saya teringat hari pernikahan. Ibu mertua menggenggam tangan saya dan berkata menantuku pembawa rezeki sambil menuangkan sampahnya. Sekarang, anggur yang dituangkan di atas kepala saya. Ups, anggurnya tumpah. Ibu mertua menyindir. Bersihkan. Tumpah ke lantai. Kan. Saya membuka mata. Saya menatap ibu mertua. Anggur menetes dari bulu mata, membuat pandangan saya kabur. Kenapa? Tidak bisa membersihkan? Kamu yang menumpahkannya. Bersihkan dengan tanganmu. Tidak mau? Mata ibu mertua menajam, saya perlahan berlutut. Lutut saya menyentuh lantai yang dingin. Saya merangkak di depan genangan anggur. Saya mulai membersihkan lantai dengan telapak tangan. Anggur menempel di tangan. Dingin dan lengket, seperti darah. Darah dari harga diri saya yang terkoyak. Nah, itu baru posisimu, kata ibu mertua sambil menatap saya dari atas. Lulusan universitas terbaik buat apa? Takdirmu itu membersihkan lantai. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya terus membersihkan lantai. Telapak tangan saya memerah. Bu, sudah cukup. Nanti ada orang datang. Terdengar suara suami saya. Saya menatapnya. Dari posisi merangkak, suami saya menatap saya. Mata kami bertemu. Tapi tidak ada emosi di sana. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada rasa bersalah. Hanya ekspresi jengkel. Cepat selesaikan, Bu. Aku jaga di luar. Suami saya membuka pintu dan keluar. Saya menatap punggungnya. Punggung orang yang telah hidup bersamaku selama 10 tahun. Pintu tertutup. Tinggallah saya dan ibu mertua di dalam pantry. Bagus, sekarang tinggal kita berdua. Ibu mertua berjongkok di depan saya, menyamakan tinggi mata kami, lalu mencengkeram dagu saya. Kukunya menancap di kulit. Tahu tidak, waktu keluargamu bangkrut, keluarga kami bilang apa? Usir saja. Ceraikan saja. Cengkeraman di dagu saya semakin kuat, tapi aku yang menahan. Kenapa? Karena cucu-cucuku. Mereka butuh ibu. Ibu mertua menggoyangkan wajah saya ke kiri dan ke kanan. Leher saya serasa mau patah, tapi itu juga tergantung kemauanku. Kalau kamu macam-macam, kapan saja bisa kuusir. Hak asuh anak, yang punya uang yang menang. Kamu punya apa? Mau ku beritahu anak-anakmu, ibu mereka ketahuan jadi pelayan paruh waktu di pesta kantor ayah. Bagaimana kalau teman-temannya tahu? Pasti malu dan tidak mau sekolah lagi. Jantung saya mencelos. Anak-anakku. Wajah Budi dan Ani terbayang. Anak-anakku diejek di sekolah? Jangan, Bu. Anak-anak tidak salah apa-apa. Kalau begitu, bersikap yang benar. Lakukan apa yang kusuruh. Paham, saya mengangguk. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Ibu mertua melepaskan dagu saya. Sambil berdiri, dia mengelus kepala saya, seperti mengelus anjing. Bagus. Dan jangan pernah bicarakan kejadian hari ini pada siapapun, terutama pada ibumu. Kalau dia dengar berita ini di rumah sakit, bisa-bisa dia benar-benar mati, kan? Hati saya seperti ditusuk pisau. Ibu yang akan menjalani operasi, ibu mertua berdiri. Sambil merapikan pakaiannya, dia berjalan ke pintu. Bereskan ini, lalu keluar. Aku tunggu di depan. Jangan keluar dengan penampilan seperti itu. Pintu terbuka dan tertutup. Saya sendirian di pantry. Saya benci diri saya yang begitu tak berdaya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Saya merangkak di lantai, tak bisa bergerak. Anggur menetes dari rambut, kemeja putihku penuh noda merah. Tanganku lengket, lututku dingin. Dari luar, samar-samar terdengar musik pesta, suara tawa dan obrolan. Suara bersulang, tepuk tangan. Di gedung yang sama, tapi rasanya saya berada di dunia yang berbeda. Baru saja, di dalam sana, suami saya berkata ku persembahkan untuk istri tercinta. Istri yang kini sedang merangkak di lantai membersihkan anggur. Saya, yang dulu datang dari keluarga kaya, membawa rumah, mobil, dan segala kemewahan, dipuji sebagai menantu pembawa rezeki. Sekarang, saya adalah wanita yang disiram anggur dan merangkak di pantry kantor suami. 5 juta.
Aku datang ke sini hanya karena 5 juta. Dan sepertinya aku tidak akan mendapatkannya. Ibu mertua tidak akan tinggal diam. Sekarang bagaimana? Biaya operasi ibu? Air mata mengalir. Bercampur dengan anggur dan jatuh ke lantai. Anggur merah, air mata merah. Tak bisa dibedakan. Wajah ibu terbayang. Ibu yang menunggu operasi di ranjang rumah sakit. Ibu yang selalu berkata, "Maaf, nak, sudah merepotkanmu. Ibu, maafkan aku. Anakmu jadi seperti ini. Aku tidak bisa mendapatkan 5 juta itu." Saya menangis tanpa suara di lantai. Berapa lama waktu berlalu? Saya masih merangkak di lantai pantry. Tidak ada tenaga untuk bangkit. Saya juga tidak ingin bangkit. Rambut saya basah oleh anggur dan menempel di wajah. Kemeja saya penuh noda merah. Lutut saya pegal karena terlalu lama di lantai yang dingin. Pipi saya masih terasa panas. Lampu neon bersinar dingin. Pantry yang sempit terasa seperti penjara. Dari luar, musik pesta masih terdengar. Suara tawa, tepuk tangan, suara bersulang. Suara dari dunia yang bukan milikku. Saya perlahan mengangkat kepala. Saya melihat telapak tangan saya, lengket karena anggur. Warna merahnya terlihat seperti darah. Aku datang ke sini demi 5 juta, tapi uang itu pun tidak akan kudapatkan. Aku sudah ketahuan. Pasti akan ada laporan ke agen tenaga kerja. Jangankan kasbon, upah hari ini pun mungkin tidak akan dibayar. Lalu bagaimana dengan biaya operasi ibu? Besok pagi aku harus membayar jaminan 30 juta. Uangku hanya 25 juta. Kalau ibu tidak bisa dioperasi karena kurang 5 juta. Pandangan saya menjadi gelap. Semuanya gagal. Semuanya berakhir. Air mata kembali mengalir. Tak terbendung. Tanpa suara, terus-menerus. Ibu, maaf. Anakmu gagal. Aku sudah berusaha, tapi tidak berhasil. Apakah hidup memang sesulit ini? Aku hanya menjadi beban bagi anak-anak, memalukan bagi suami, dan ibu tidak bisa dioperasi. Wajah anak-anak terbayang. Anak-anak yang setiap pagi berkata, "Ibu, kami berangkat sekolah. Bagaimana jika mereka diejek karena ibunya? Apakah ini akhir? Apalagi yang bisa kulakukan?" Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku ingin menyerah, sangat ingin menyerah, tapi situasi ini membuatku tidak bisa menyerah, dan itu sangat menyakitkan. Saya memejamkan mata. Saya menempelkan dahi ke lantai dan meringkuk. Saya tidak mau berpikir lagi. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Saat itulah. Brak, pintu pantry terbuka dengan kasar. Saya terkejut dan mengangkat kepala. Dengan mata basah, saya melihat ke arah pintu. Cahaya dari belakang. Seseorang berdiri membelakangi cahaya koridor. Hanya siluetnya yang terlihat. Siapa? Dari luar pintu, terdengar suara panik suami saya. "Maaf, ini Arya karyawan." "Oh, Bapak Direktur Utama?" "Direktur Utama?" Saya mengucek mata. Air mata dan anggur membuat pandangan kabur. Sosok di depan pintu perlahan menjadi jelas. Seorang kakek tua mengenakan setelan jas mewah, rambut putih, tatapan tajam, postur tubuhnya kecil tapi berwibawa. Wajah yang sepertinya pernah kulihat. Kakek itu melangkah masuk ke pantry. Wajahnya yang tadinya terhalang cahaya koridor kini terlihat jelas. Dan di tangannya, tergenggam sebuah kantong sari apel yang lusuh. Jantung saya serasa berhenti. Kakek yang saya temui di warung soto tadi pagi. Kakek berpakaian mendaki lusuh yang hampir dibawa polisi karena tidak punya uang 20.000 untuk membayar soto. Kakek yang kubayari makannya. Dan kuberikan sari apel buatan ibu. Saat itu saya pikir dia hanya seorang kakek tua yang kesulitan. Tapi sekarang, dia mengenakan setelan jas mewah. Di pergelangan tangannya, ada jam tangan yang berkilau. Kenapa kakek itu ada di sini? Direktur Utama? Kakek itu melangkah masuk ke pantry. Cahaya koridor dari belakangnya membuat wajahnya terlihat jelas. Wajah keriput, tatapan tajam, dan di tangannya tergenggam erat kantong sari apel yang lusuh. Tidak salah lagi. Itu kakek yang kutemui di warung soto. "Apa-apaan ini?" gumam kakek itu pelan. Tatapannya menyapu saya dari atas ke bawah. Rambut basah oleh anggur, kemeja bernoda merah, pipi yang bengkak, dan postur tubuh yang menyedihkan di lantai. Mata kakek itu berubah.
Tatapannya yang tadi lembut seketika menjadi dingin membeku. Siapa yang melakukan ini? Saya tidak bisa menjawab. Mulut saya terkunci. Saya tidak tahu ini kenyataan atau mimpi. Dari luar pintu, terdengar suara suami saya. Pak Direktur. Ini ruang istirahat karyawan, kami sedang ada urusan keluarga. Urusan keluarga? Kakek itu menoleh. Menatap suami saya yang berdiri di luar pintu. Urusan keluarga sampai membuat orang jadi seperti ini? Wajah suami saya pucat pasi. Bukan begitu, Pak. Diam. Hanya satu kata. Tapi satu kata itu membuat suami saya bungkam. Bahkan suara napasnya pun tidak terdengar. Saya hanya menatap pemandangan itu dengan bingung. Ini pertama kalinya saya melihat suami saya begitu ketakutan. Siapa sebenarnya kakek ini? Kakek itu kembali menoleh ke arah saya. Dia berjalan mendekat. Secara naluriah, saya meringkuk. Tidak apa-apa. Kakek itu berlutut, menyamakan tinggi matanya dengan saya. Dia mengeluarkan sapu tangan putih dari sakunya, sapu tangan sutra. Dengan inisial yang disulam benang emas, kakek itu menyeka wajah saya, wajah yang basah oleh anggur dan air mata. Dengan sangat hati-hati, seperti merawat anak kecil. Tadi pagi, kamu memberikan ini padaku, kan? Kakek itu menunjukkan kantong sari apel. Sudah 20 tahun aku tidak merasakan rasa ini. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Saya hanya menatap kakek itu. Kamu bilang asalmu dari Malang, kan? Namamu Anissa Putri. Siapa nama ibumu? Sumarni. Mata kakek itu membelalak, bibirnya bergetar. Sumarni. Benar dugaanku. Kakek itu memegang tangan saya. Dengan kedua tangannya, erat. Benar. Rasa apelnya sama. Rasa 20 tahun yang lalu. Saya masih tidak mengerti. Kenapa orang ini tahu nama ibu saya, dan kenapa dia begitu bereaksi terhadap rasa apel. Ayo, berdiri. Kakek itu memegang lengan saya dan membantu saya berdiri. Tenaganya lebih kuat dari yang saya duga. Pak Direktur. Suami saya berkata dengan panik dari luar. Wanita itu hanya pelayan paruh waktu. Urusan keluarga kami memang sedikit rumit. Keluarga kalian? Kakek itu menoleh pada suami saya. Keluarga kalian? Apa hubungan orang ini denganmu? Suami saya tersentak. Dia? Istri saya. Istri? Suara kakek itu meninggi. Menyiram anggur pada istri dan menyuruhnya merangkak di lantai. Itu cara keluargamu? Bukan saya yang melakukannya. Siapapun yang melakukannya, tidak penting. Kakek itu memapah saya berjalan ke arah pintu. Kalau kamu tidak mencegahnya, kamu sama saja. Suami saya mencoba menghalangi jalan. Pak Direktur, sebentar. Ini masalah pribadi, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Minggir. Kakek itu menatap lurus ke arah suami saya. Sekali lagi kamu menghalangi jalanku, kariermu selesai hari ini. Wajah suami saya kehilangan warna. Dia perlahan menyingkir ke samping. Kakek itu membawa saya keluar dari pantry. Koridornya terang. Dari arah ballroom, terdengar musik dan tawa. Saya berjalan terhuyung-huyung mengikuti kakek itu. Tapi, jangan bicara dulu. Kakek itu terus memegang lengan saya menuju ballroom. Mulai sekarang, biar aku yang selesaikan semuanya. Jantung saya berdebar kencang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi anehnya, kehangatan dari tangan kakek asing ini membuat saya merasa aman. Pintu ballroom sudah di depan mata. Pintu ballroom terbuka. Pak Hartono, sang direktur utama, masuk sambil memegang lengan saya. Di bawah lampu gantung yang megah, ratusan pasang mata serentak tertuju pada kami. Orang-orang mulai berbisik. Siapa wanita itu? Kenapa penampilannya begitu? Bajunya kena apa itu? Loh, Pak Direktur sendiri yang membawanya? Saya menunduk. Wajah saya terasa panas. Kemeja basah oleh anggur, rambut acak-acakan. Saya tidak mau dilihat ratusan orang dalam keadaan seperti ini. Angkat kepalamu, kata Pak Hartono. Anissa Putri, angkat kepalamu. Saya perlahan mengangkat kepala. Tatapan orang-orang terasa menusuk. Pak Hartono berhenti di tengah ballroom. Dengan suara yang menggema tanpa mikrofon, dia berkata, Anissa Putri. Suasana menjadi hening.
Semua orang menahan napas mendengar setiap kata Pak Hartono. Biaya rumah sakit ibumu, biaya rawat inap dan operasi, semuanya baru saja saya lunasi. Beliau sudah dipindahkan ke ruang VIP, jadi jangan khawatir. Jantung saya serasa berhenti. Apa? Ibumu? Ibu Sumarni? Akan dioperasi karena aneurisma otak? Kan? Saya sudah siapkan dokter spesialis terbaik. Besok pagi beliau akan langsung dioperasi. Kaki saya lemas. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Bagaimana? Bagaimana Bapak tahu? Tadi pagi, aku menerima bayaran soto darimu, dan juga sari apel ini. Pak Hartono mengangkat kantong lusuh itu. Aku kenal rasa ini, rasa 20 tahun yang lalu, jadi, aku bertanya pada pemilik warung soto tentang namamu. Katanya kamu bekerja di agen tenaga kerja. Aku menghubungi kepala agenmu dan tahu kamu bekerja di sini malam ini, dan aku juga sudah mendengar semua masalah keluargamu. Suasana menjadi riuh. Tiba-tiba, ibu mertua maju ke depan. Wajahnya pucat pasi. Pak Direktur. Sepertinya ada salah paham. Wanita ini hanya pelayan paruh waktu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Tutup mulut Anda, Pak Hartono menoleh. Tatapannya menembus ibu mertua. Tidak ada hubungan? Lalu siapa yang baru saja di pantry menyiram anggur dan menampar menantunya? Wajah ibu mertua mengeras. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik. Ini cerita 20 tahun yang lalu, Pak Hartono melanjutkan dengan perlahan. Saat itu, bisnis saya gagal. Saya dikejar-kejar penagih utang, dan akhirnya terdampar di jalan sambil menggendong anak saya. Saat itu musim dingin. Kami sudah tidak makan 3 hari. Dan anak saya demam tinggi. Semua orang menahan napas. Saya pingsan di depan sebuah rumah petani di Malang. Saya pikir saya akan mati. Tapi seorang wanita penghuni rumah itu menemukan saya dan membawa saya ke gudang. Dia memberi saya kamar yang hangat, makanan yang hangat, dan sari apel buatannya sendiri. Pak Hartono menggenggam tangan saya. Orang itu adalah Ibu Sumarni. Ibunya Anissa Putri. Tanpa meminta imbalan, tanpa bertanya siapa saya, dia menolong saya selama 3 bulan hanya karena kasihan. Air mata saya mengalir. Saya sama sekali tidak tahu ibu pernah melakukan hal itu. Saya bisa bangkit lagi berkat beliau. Kalau bukan karena beliau, saya dan anak saya pasti sudah mati kedinginan saat itu. Kalau begitu, perusahaan ini juga tidak akan ada, dan semua karyawan yang ada di sini tidak akan berada di sini. Berkat ibunya Anissa Putri, kita semua bisa ada di sini hari ini. Pak Hartono menatap suami saya. Tapi apa yang kamu lakukan? Pada putri penolongku, wajah suami saya pucat pasi. 5 juta. Kamu menolak meminjamkan 5 juta untuk biaya operasi ibu mertuamu dan mengusir istrimu? Sementara kamu sendiri memakai jas mahal itu, suasana menjadi riuh. Pandangan semua orang tertuju pada suami saya. Pak Direktur. Itu salah paham. Salah paham? Aku sudah melihat semuanya dari CCTV pantry. Apa yang ibumu lakukan pada menantunya? Pak Hartono melangkah maju. Baskara Wijoyo. Iya, Pak. Kamu dipecat. Ballroom membeku. Orang yang moralnya busuk tidak dibutuhkan di perusahaan saya. Pak Direktur. Beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan? Pak Hartono tertawa sinis. Istrimu sudah memberimu kesempatan, kan? Dia berlutut memohon untuk dipinjami 5 juta. Apa yang kamu katakan padanya? Suami saya bungkam. Tentu saja dia tidak bisa menjawab. Dan apartemen itu? Lanjut Pak Hartono. Rumahmu, istrimu yang membawanya seharga 15 miliar. Kan? Kamu pikir aku akan membuat keributan sebesar ini tanpa mencari tahu dulu? Itu. Keluar sekarang juga. Suara Pak Hartono menggema di ballroom. Keluar dari perusahaanku, dan keluar dari kehidupan putri penolongku. Sekarang juga. Kaki suami saya gemetar. Ibu mertua yang berdiri di sebelahnya memegangi lengannya. Wajah keduanya seperti mayat. Saya hanya menatap pemandangan itu. Orang-orang yang selama 3 tahun ini menginjak-injak saya, kini hancur di depan ratusan orang. Rasanya seperti mimpi. Tidak, lebih tidak nyata dari mimpi. Tapi ini adalah kenyataan. Pak Hartono menggenggam tangan saya erat. Hangat.
Anissa Putri, utang budiku pada ibumu, mulai sekarang akan kubayar. Siap? Saya mengangguk. Air mata saya tidak berhenti. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan. Seminggu kemudian, saya berdiri di ruang tamu apartemen. Ruang tamu yang kosong. Tidak ada perabotan, tidak ada alat elektronik, tidak ada gorden, hanya sinar matahari yang masuk melalui jendela, memanjang di lantai. Semua ini mau kamu bawa? Suami saya berteriak dari pintu depan. Wajahnya kuyu. Dalam seminggu, dia terlihat 10 tahun lebih tua. Ini memang milik saya, jawab saya dengan tenang. Apartemen ini dibeli dengan uang saya, perabotannya saya yang beli, alat elektroniknya juga. Yang kamu beli hanya jas seharga 20 juta itu, kan? Suami saya menggigit bibir. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Pak Hartono terngiang. Tim hukum perusahaan kami sangat hebat, kamu tahu kan? Kalau tidak mau kehilangan lebih banyak, cepat keluar. Satu kalimat itu membuat suami dan ibu mertua berkemas dalam 2 hari. Surat somasi dari tim hukum Pak Hartono sudah cukup. Pintu depan terbuka, dan ibu mertua masuk. Di tangannya ada kantong sampah. Hei, ini juga milikmu? Ini juga? Ibu mertua melempar kantong itu ke lantai. Ambil semua. Dasar perampok. Saya menatap ibu mertua. Seminggu yang lalu, dia yang menyiram anggur di kepala saya. Sekarang, wajahnya pucat kekuningan. Tanpa riasan, keriputnya terlihat dalam. Perampok? Saya tersenyum. Bu, apa ibu tidak ingat apa yang sudah ibu lakukan pada saya selama ini? Memperlakukanku seperti pembantu, memukul, menyiram anggur. Bukankah itu yang namanya perampok? Wajah ibu mertua memerah padam. Beraninya kamu sampai akhir. Kukup, Bu. Suami saya berteriak. Ini semua gara-gara ibu. Kalau waktu itu ibu diam saja, tidak akan jadi begini. Apa? Gara-gara aku? Ini semua karena kamu tidak mau meminjamkan 5 juta. Uang dari mana? Ibu yang minta terus, makanya uangku habis. Kapan aku minta? Kamu yang foya-foya. Mereka berdua mulai saling tuding dan bertengkar di tengah ruang tamu. Suara mereka semakin keras. Menurut kabar yang beredar, suami saya masuk daftar hitam di industrinya dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Ibu mertua, tanpa tabungan, kini harus menumpang pada putranya. Minggu depan, mereka akan pindah ke kamar kos di gang sempit. Dari apartemen 15 miliar ke kamar dengan uang sewa 1 juta sebulan. Katanya kamar itu lembab dan berjamur, sepertinya cocok untuk mereka. Saya hanya melihat pemandangan itu sejenak. Lalu dengan tenang, saya membukakan pintu depan. Sekarang, silakan pergi. Mereka berhenti dan menatap saya. Surat cerai akan dikirim oleh pengacara saya. Di dalamnya sudah ada syarat hak asuh anak dan tunjangan. Silakan diperiksa. Tunjangan? Suami saya kaget. Itu, boleh saja ditolak. Nanti kita bertemu di pengadilan. Oh ya, tim hukum Pak Hartono akan membantu saya secara gratis. Wajah suami saya pucat pasi. Selamat tinggal, hiduplah rukun berdua. Saya menutup pintu. Dari luar, terdengar lagi suara mereka bertengkar, tapi saya tidak peduli. Saya melihat keluar jendela ruang tamu. Langitnya cerah, rasanya begitu lega. 3 hari kemudian, saya berada di ruang kerja Pak Hartono. Saya duduk di depan meja besar. Pak Hartono memberikan setumpuk dokumen. Proposal bisnis. Coba baca. Di sampulnya tertulis, Sari Apel Ibu Sumarni. Rencana peluncuran merek. Nama ibu saya. Anissa, kata Pak Hartono. Keahlian ibumu itu harta karun. Sari Apel yang kuminum 20 tahun lalu, aku masih tidak bisa melupakannya. Saya membuka proposal itu. Jalur produksi, jaringan distribusi, strategi pemasaran, semuanya dirancang dengan sangat rinci. Kita gabungkan kemampuan manajemenmu dengan keahlian ibumu untuk membesarkan merek ini. Akan kumasukkan ke seluruh minimarket dan supermarket di bawah naungan Nusantara Group. Kenapa Bapak melakukan ini semua untuk saya? Aku membalas budi, kata Pak Hartono dengan tegas. 20 tahun lalu, kalau ibumu tidak menolongku, aku dan anakku pasti sudah mati. Kamu tahu berapa nilai budi itu? Tidak bisa diukur dengan uang. Pak Hartono bangkit dan berjalan ke jendela. Dan jangan salah paham,
Aku bukan mempekerjakanmu. Aku mengajakmu menjadi mitra. Aku investasi, membuka jaringan distribusi, sisanya kamu yang urus. Itu perusahaanmu. Perusahaan saya? Ya. Direktur Utama Anissa Putri. Didaftarkan atas namamu. Aku hanya investor. Hati saya menghangat. Bukan sebagai menantu seseorang, bukan istri, bukan pembantu. Perusahaan atas nama saya sendiri. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Aku yang berterima kasih, kata Pak Hartono sambil menatap keluar jendela. Operasi ibumu berjalan lancar, kan? Iya, Pak. Minggu depan sudah boleh pulang. Bagus. Setelah pulang, kalian akan kembali ke Malang? Iya, Pak. Saya akan memulai dari sana bersama ibu. Pak Hartono mengangguk. Bagus. Lahan untuk pabrik biar aku yang carikan, yang terbaik. Saya bangkit dan membungkuk hormat. Saat hendak keluar, Pak Hartono memanggil. Anissa. Iya, Pak. Tolong sampaikan pada ibumu. Terima kasih sudah menolongku waktu itu. Tenggorokan saya tercekat. Akan saya sampaikan. Saya keluar dari ruang kerja. Proposal di tangan saya terasa berat, tapi tidak membebani. Seminggu kemudian, di depan rumah sakit. Ibu duduk di kursi roda. Setelah operasi, kondisinya sudah banyak membaik, tapi masih sulit untuk berjalan jauh. Bu, kita pulang? Yuk, pulang? Ke rumah di Jakarta? Bukan. Ke Malang. Kampung halaman kita. Mata ibu membelalak. Kampung? Tiba-tiba, saya memegang gagang kursi roda dan tersenyum. Kita akan mulai bisnis sari apel di sana, atas nama ibu. Atas namaku? Iya. Sari apel Ibu Sumarni. Sari apel buatan ibu, akan kita jual ke seluruh Indonesia. Mata ibu berkaca-kaca. Anissa. Jangan menangis. Mulai sekarang, hanya akan ada hal-hal baik. Saya mendorong kursi roda keluar dari rumah sakit. Di luar, sebuah taksi sudah menunggu. Menuju Malang. Kehidupan baru telah dimulai. Setahun kemudian, di tengah hamparan ladang di Malang, Jawa Timur, sebuah bangunan putih berkilauan di bawah sinar matahari. Sari apel Ibu Sumarni. Papan nama besar terpampang di depan gedung. Di samping gambar apel merah, nama ibu saya terukir dengan jelas. Saya berjalan di dalam pabrik, memeriksa jalur produksi. Mengenakan setelan kerja biru tua yang elegan, rambut disanggul rapi. Orang yang sama sekali berbeda dari setahun yang lalu. Bu Direktur, pesanan minggu ini naik lagi. Ada permintaan tambahan dari supermarket besar, seorang karyawan mendekat sambil membawa tablet. Berapa banyak? Naik 30% dari minggu lalu. Sepertinya kita harus menambah satu jalur produksi lagi. Saya mengangguk. Baik. Kita rapatkan nanti sore. Karyawan itu pergi. Saya berjalan ke arah bagian pengemasan. Di sana, ada ibu. Mengenakan celemek putih, beliau sedang memilah-milah apel. Pemandangan setahun lalu saat beliau terbaring di ranjang rumah sakit terasa seperti kebohongan. Sekarang, pipinya merona dan matanya penuh senyum. Oh, Nisa. Ibu mengangkat kepala. Lihat apel ini. Panen tahun ini bagus sekali. Tingkat kemanisannya lebih tinggi dari biasanya. Oh, ya? Saya berdiri di samping ibu. Apel-apel yang sedang dipilahnya tampak berkilau. Tapi kamu sudah makan? Dari pagi lari-larian terus. Nanti saja, Bu. Tidak bisa. Makan sekarang. Kalau bosnya pingsan bagaimana? Ibu mengomel. Tapi saya suka omelan itu. Betapa bersyukurnya saya beliau bisa mengomel dengan sehat. Saya berjalan ke jendela. Di luar, terhampar kebun apel. Apel-apel yang memerah berkilauan di bawah sinar matahari. Saya teringat setahun yang lalu. Hari di mana saya berjuang demi 5 juta. Hari di mana saya disiram anggur dan merangkak di lantai di pesta perusahaan suami. Hari di mana saya pikir segalanya telah berakhir. Saat itu saya tidak tahu bahwa lantai itu bukanlah akhir, melainkan awal. Seorang karyawan membawakan segelas sari apel yang baru diperas. Bu Direktur, ini hasil produksi pertama hari ini, silakan dicicipi. Saya menerima gelas itu.
Sari apel berwarna keemasan berkilauan di dalam gelas. Saya meminum seteguk. Manis. Rasa yang selama ini dibuat oleh ibu. Rasa yang 20 tahun lalu menyelamatkan Pak Hartono. Saya bukan lagi menantu seseorang, bukan pembantu. Bukan lagi Ibu Anissa dari agen tenaga kerja yang mempertaruhkan nyawa demi 5 juta. Saya adalah Anissa Putri, Direktur Utama Sari Apel Ibu Sumarni dengan omzet tahunan 100 miliar. Ibu mendekat. Bagaimana rasanya? Saya menatap ibu. Wajah keriput, tangan yang kasar. Ibu yang seumur hidup bertani dan membuat sari apel untuk membesarkan saya. Apelnya manis sekali. Saya tersenyum. Seperti hidup kita, ibu juga tersenyum. Senyum cerah mereka di wajahnya yang penuh keriput. Dari luar jendela, sinar matahari masuk. Burung-burung terbang di atas kebun apel. Di dalam pabrik, terdengar suara mesin, tawa karyawan, dan dering telepon. Semua suara itu terdengar seperti musik. Saya mengangkat gelas sari apel ke arah sinar matahari. Hari yang baru telah dimulai. Sekarang, saya menjalani setiap hari dengan bahagia. Pagi hari, sinar matahari menyinari kebun apel, dan suara mesin dari pabrik terdengar merdu. Saya makan malam bersama ibu, bermain dengan anak-anak, dan di akhir pekan kami piknik bersama. Kehidupan biasa tapi berharga. Kehidupan yang setahun lalu bahkan tidak bisa saya bayangkan. Oh, ya. Mungkin ada yang penasaran dengan nasib mereka? Suami dan ibu mertua saya. Kabarnya, setelah tinggal di kamar kos sempit, mereka akhirnya berpisah karena terus bertengkar, saling menyalahkan. Suami saya sekarang tinggal sendirian di rumah kos, masih belum dapat pekerjaan, dan hidup dari kerja serabutan. Ibu mertua menumpang di rumah kerabat, sambil terus menerima pandangan sinis. Apakah saya kasihan? Entahlah. Jujur saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah memaafkan apa yang telah mereka lakukan pada saya. Tapi saya berusaha untuk melupakannya, demi diri saya sendiri. Karena itu adalah janji saya untuk tidak akan pernah kembali ke kehidupan seperti itu lagi. Hari ini, saya memulai hari dengan segelas sari apel. Semoga Anda semua juga bahagia.